Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 23 bersama saya Arga dari Creative Trader. Seperti biasa dalam podcast ini saya akan membahas mengenai kondisi market terkini, hal-hal apa aja yang bisa kita pelajari dari perdagangan seminggu terakhir, juga hal-hal menarik tentunya yang bisa kita bawa atau kita siapkan untuk perdagangan minggu depan. Dan juga karena podcast ini materinya cukup pendek, saya akan coba bahas juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang belum terjawab di podcast-podcast sebelumnya. Seperti itu. Oh ya, satu lagi saya juga akan sedikit membahas tentang psikologi seorang trader dan bagaimana bursa saham, bagaimana Bandar mempermainkan psikologi investor retail. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Oke, sedikit review IHSG seminggu terakhir. IHSG seminggu terakhir turun cukup dalam, sekitar 2%. Jadi pagi-pagi hari Senin sempat naik, terus dibanting, dan hari Jumat sedikit di markup pakai jasanya Invisible Hand yang udah kita bahas. Jadi so far IHSG masih terkoreksi hari ini, dan tentunya penyebab penurunannya kita nggak usah pusing-pusing. Penyebab penurunannya adalah keluarnya dana asing yang masih terus terjadi. Kita lihat dalam periode kejatuhan IHSG ini, dana asing terus keluar secara besar-besaran. Ini yang menjadi kekhawatiran kita tentunya di podcast beberapa minggu terakhir, karena kita tahu ya mereka yang mutusin kemana IHSG bergerak dan mereka sekarang jualan. Tentu itu sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Kalau kita lihat omset asing, total penjualan asing dalam seminggu terakhir, 5 hari terakhir itu udah 2,1 triliun. Masih cukup besar, cuma ya relatif kecil lah dibanding rata-rata 5 hari sebelumnya. Misalnya di sini, di tanggal 16 September lalu, 5 hari sebelumnya, omset asing 5 hari itu 5 triliun. Jadi besar banget dibanding sekarang yang 2,1 triliun. Itu juga yang sering jadi pembahasan kami sepanjang minggu terakhir, omset asing. Yes, memang kita tahu Indonesia lagi resesi, nggak banyak dana uang lokal yang bisa dibawa pulang oleh investor asing. Cuma ya penurunan omset asing itulah yang juga menurut kami jadi momentum menarik gitu. Momentum menarik untuk para investor lokal ini yang pengikut asing untuk mencari momentum. Itu juga yang kita manfaatkan. Bagi Anda yang follow Instagram, Telegram kami, itu juga yang coba kami kasih sinyal seminggu terakhir. Di hari Rabu dan Kamis selalu, dan hari Jumatnya marketnya terbang. Seperti itu. Itu juga yang ini kan waktu itu salah satu pembahasan kami ini, saya ingat saya post hari Kamis sore, hari Rabu sore. Judulnya capek naik turunin IHSG tapi omset cuma 187 miliar. Jadi ini pergerakan IHSG pada saat itu hari Kamis pagi, Rabu pagi asing naikin sampai hampir naik 0,8%, terus dia jualan guyur sampai minus 1% lebih, terus dinaikin sampai naik 0,3%, cuman terkoreksi 0,3%. Ini pergerakan yang panjang, skenario yang panjang. Istilahnya kalau buat film ini repot buat naik turun kayak gini, tapi asingnya omsetnya cuma 187 miliar. Artinya asing cuma bisa jualan ke lokal 187 miliar. Ini sesuatu yang menurut saya ini cukup mengecewakan. Itu sebabnya di sorenya kami buat post kurang lebih tulisnya kayak gini. Sayangnya terlepas dari kerja keras mereka menaik turunkan IHSG, mereka itu asing, sepanjang hari, namun omset asing hanya sebesar 187 miliar. Jadi asing cuma bisa jualan barang sahamnya ke lokal 187 miliar. Investor lokal terlihat sudah mulai lesu dan mulai takut untuk menyerahkan uangnya ke investor asing, dan jika terus berlangsung bisa-bisa omset asing ke depan semakin menurun. Itu kurang lebih pembahasan kami di hari Rabu sore mengatakan omset asing ini udah turun terus nih.
Dan kalau kita bahas di forum-forum, lihat di forum-forum saham, juga lihat buktinya nyata, di mana asing udah naik turunin IHSG omsetnya cuma 187 M sehari. Jadi tentunya kami mengatakan kalau ini dibiarkan terus, bakal semakin menurun. Jadi besoknya mungkin jualannya cuman, kalau skenarionya sama ya, naik turunnya sama mungkin cuman 150 M. Dan tentunya itu sangat merugikan, sangat menyebalkan bagi investor asing yang sedang jualan. Kan dia lagi jualan saham-saham blue chip ke kita gitu, ke lokal. Tentunya saya sih nggak banyak beli, cuman omset asingnya turun. Dan kami menjelaskan jelas-jelas di sini. Jadi menurut kami, kalau mereka mau meningkatkan omset lagi, skenario IHSG harus dirubah. Itu sinyal pertama kami berikan hari Rabu sore. Rabu setelah penutupan market. Jadi mereka harus dirubah skenarionya. Bahkan kami buatin buat rekan-rekan yang enggak. Ini skenario IHSG yang mungkin bisa dipakai untuk meningkatkan omset asing. Besok atau lusa, berarti hari Rabu, hari Kamis atau Jumat, bisa dibanting gila-gilaan di awal hingga turun 2-3% pagi hari untuk demi menciptakan rasa panik. Setelah kepanikan muncul di mana-mana, antrian jual cut loss lokal mulai bermunculan di offer-offer saham blue chip, baru asing meminjam lagi jasa invisible hand. Kalau bisa menaikkan IHSG yang udah terkoreksi, dinaikkan jadi plus 2%. Dan ini jangan sampai asingnya tercatat net buy. Kalau skenario itu dijalankan, lokal-lokal akan berani belanja lagi, akan yakin lagi kalau lokal bisa naikin IHSG dan omset asing bisa meningkat lagi. Tadinya saya sebenarnya ini perkiraan, cuman kan biar ada hiburannya, biar nggak langsung. Ini kami mengatakan ya, pertama adalah strategi IHSG harus dirubah. Kalau asing mau jualan lagi, itu sudah jelas kan, itu bukan kode, malah kami mengatakan kalau asing mau jualan lagi, strateginya harus dirubah. Nggak bisa tuh main hajar-hajar sampai mabuk, tiap hari merah, nggak bisa kayak gitu, harus dirubah, artinya harus di-markup. Kayak gitu, dan kami buatin skenarionya, karena saya tahu nggak semua orang paham analisa foreign flow, nggak tahu nih, kalau berubah kayak apa. Kami buatin skenario yang bisa dipakai asing. Dibanting dulu, kita tahu hari Kamis dibanting. Udah itu dinaikin. Pakai jasa invisible hand yang kami bahas di video-video sebelumnya, di mana IHSG-nya naik, tapi asingnya terkesan masih lanjut jualan karena dia menaikkan saham-saham perbankan seperti itu. Itu juga yang terjadi. Dan sampai plus 2, tapi prediksi kami sehari, ternyata skenario ini dilakukannya 2 hari. Seperti itu. Tujuannya apa? Buat meningkatkan omset asing ke depan. Jadi lebih banyak lagi dana orang asing lokal yang bisa dibawa asing. Seperti itu. Mungkin terlihat kejam, tapi itu realitanya yang terjadi gitu. Saya hanya menarasikan, saya jadi komentator di sini. Kayak gitu. Dan besoknya ketika market tutup, saya buat lagi waktu kita tahu hari Jumatnya IHSG turun, Kamisnya IHSG turun lagi kan. IHSG turun lagi hari Kamis, IHSG turun lagi hari Kamis sampai titik terendahnya. Hari Kamis sore kami bilang, menunggu memang nggak pernah, ini hari Kamis kami bilang menunggu memang nggak pernah enak. Terus kami mengatakan IHSG sudah turun ke 4.800-an, masa sih asing nggak punya niat memarkup IHSG? Kami kode lagi buat promosi besar-besaran untuk kembali meningkatkan omset mereka ke depan. Masa masih belum boleh nyisil? Tidak ada. Di sini juga kami highlight, tidak ada jawaban yang tepat untuk semua orang. Karena strategi harus disesuaikan dengan kondisi modal karakter masing-masing. Kalau modal Anda kuat, siap belanja nyicil, sambil berharap asing memarkup, lakuin aja. Kalau Anda tipe trader sabar, mau nunggu asing masuk dulu, ya tungguin aja. Jadi ini juga yang mau kami highlight. Jadi sebenarnya kami sedang ngasih pesan
Setiap post saya, mayoritas Instagram ini saya yang nulis postnya, setiap post yang saya buat, saya mau ngasih kode atau ngasih pembelajaran. Kalau enggak, saya nggak akan buat postnya kayak gitu. Mau ngasih kode, walaupun kodenya beracak-acakan kan. Anda boleh sadar, boleh enggak, no problem bagi saya. Karena saya nggak jualan stock pick juga, Anda nggak usah langganan kode dari kami. Wong kodenya dikasih gratis gitu. Kalau nyadar syukur, nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi ini yang kami katakan. Jadi ini boleh nyicil, tapi dan di sini juga poin yang kami ini, trading strategi itu harus disesuaikan dengan kondisi modal masing-masing. Itu sebabnya banyak orang yang pengen dikasih metode beli, jual belinya kapan, dikasih tahu, itu beda setiap orang, setiap kondisi. Mau apapun bisnisnya, gimana pun cari uangnya, setiap orang punya metode, akan berbeda-beda aplikasinya. Di sini kami mengatakan garis besarnya sederhana. Garis besarnya adalah omset asing udah menurun, so far belum kelihatan, asing pengen belanja lagi, dia pengen terus jualan, produknya kan saham-saham blue chip kan, dijual ke lokal, dia bawa pulang uangnya, dia balikin saham-sahamnya kayak gitu. Omsetnya menurun, jadi harus strategi dirubah buat promosi besar-besaran. Promosi saham itu apa? Membuat orang pengen beli kan, goalnya promosi itu membuat orang pengen beli saham blue chip. Pakai apa? Ya dinaikin di markup. Cuman hati-hati, ini bukan akumulasi, ini hanya markup. Ini hanya markup, hanya promosi untuk meningkatkan omset. Artinya gambaran besarnya belum berubah. Asing masih terus jualan, asing mau meningkatkan omset, dan kalau itu yang terjadi, susah banget IHSG bisa naik lama. Susah banget IHSG bisa bullish. Kalau saham-saham blue chip diguyurin semua, susah banget IHSG bisa bullish, dan itulah yang terjadi pada saat ini juga kayak gitu. Jadi kalau Anda punya modal, mau nyicil silahkan nunggu markup atau nunggu akumulasi. Kayak gitu. Kalau nggak punya modal, hati-hati. Jangan sampai Anda modal udah sampai ngutang atau ini nggak punya modal, pakai margin, berharap asing memarkup hari Jumat atau hari Jumat atau hari Senin ini, tiba-tiba di markupnya Rabu depan, udah margin call Anda kalau di forex, pakai margin beli kayak gitu. Jadi tentunya karena waktu diputuskan oleh asing, kita cuma ngira-ngira. Ya saya belanja saham cuma nggak banyak pada periode ini. Nggak banyak saham, nggak semua portfolio saya beliin hari Kamis sore karena saya tahu Jumat dinaikin, itu saya nggak tahu. Cuma saya tahu omset asing menurun, dan kurang lebih itulah kegunaan analisa. Kan saya mengatakan di bursa saham semua analisa nggak ada salah, nggak ada benar. Yang ada adalah untung atau rugi, either kita untung atau rugi, kita bandar atau retail, kita yang ngatur pergerakan harga atau kita copetnya. Intinya semua analisa, metode, data gunanya untuk mempertimbangkan kondisi aktual. Kondisi aktualnya bandar asing omsetnya sudah menurun dan dia butuh naikinnya kapan, itu hak mereka kan. Jualan Anda boleh sepi, toko Anda boleh sepi. Saya bisa menebak Anda akan membuat langkah promosi. Cuma langkah promosinya kapan kan Anda yang mutusin. Bukan saya yang mutusin kan. Promosinya hari Jumat ya nggak bisa. Jadi disitulah kita harus mengatur strategi kita dalam trading. Masuknya berapa banyak? Gimana kalau di ininya baru promosinya nanti, baru Kamis depan. Ditunggu dulu benar-benar habis omsetnya, baru di ini. Jadi jadi kita menggunakan data, analisa, knowledge untuk menilai resiko. Resikonya gimana nih? Misalnya resikonya terakhir itu asing baru buat promosi setelah cuman bisa jualan 100M. Sekarang masih 150, berarti masih ada resiko kayak gitu. Itu kan resiko yang bisa terukur. Atau resiko secara historis, rekor asing jualan itu 12 hari, 7 hari berturut-turut tanpa pernah IHSG naik. Sekarang baru 4 hari atau 5 hari berturut-turut IHSG nggak naik, berarti masih ada 2 hari lagi. Nggak harus asing jualan di hari ke-7, karena itu keputusan asing, cuman itu resiko yang perlu kita ukur. Kayak gitu. Jadi kurang lebih dari sini kita bisa belajar, dan kita tahu setelahnya IHSG dinaikkan.
Ini dibahas dan hari Jumat IHSG dinaikkan lebih dari 2% dan saya buat post cara asing mempermainkan emosi lokal. Kayak gitu. Jadi di sini kita lihat jadi hal lain yang mau saya bahas di sini adalah tentang emosi. Apa itu emosi? Jadi banyak orang mengatakan ada psikologi market. Marketnya sedang panik nih. Marketnya sedang euforia nih. Itu komentator saham. Sebagai trader kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena market itu dua arah. Nggak ada kan orang bilang psikologi market. Market kan pasar. Psikologi pasar Tanah Abang. Memang apa psikologi pasar Tanah Abang? Begitu juga dengan market. Bursa saham itu nggak ada psikologinya. Bursa saham itu tempat. Kalau bilang marketnya lagi happy, happy itu apa artinya? Karena di setiap pembelian, di setiap transaksi ada yang beli, ada yang jual. Ada orang bilang kan aksi jual besar-besaran para pelaku pasar. Emangnya kalau ada aksi jual besar-besaran nggak ada aksi beli besar-besaran? Kan ada. Orang nggak bisa jual kalau nggak bisa beli. Dan psikologi orang yang jual dan yang beli itu bertolak belakang. Yang jual percaya, yang beli percaya harganya bakal naik, yang jual percaya harganya bakal turun. Jadi psikologi siapa yang sedang diputuskan? Lagi ngomongin psikologi siapa kita? Psikologi itu jadi yang goalnya salah satunya adalah memprediksi psikologi bandar. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan oleh bandar. Karena psikologi kita retail diputuskan oleh bandar. Ketika dibanting kita takut. 2 hari sebelum PSBB, IHSG kompak di ARB-in sama bandar, kita takut sama PSBB. Besoknya diterbangin, kita nggak takut sama PSBB. Pas hari pertama PSBB dibuka, diterbangin lagi penyambutan PSBB, kita jadi nggak takut sama sekali sama PSBB. Yang ngatur bandar, bukan PSBB. Kayak gitu. Kasus ICBP yang lama, pas akuisisi, pas dibanting, kita takut sama akuisisi. Akuisisinya kemahalan nih, setengah mati cari alasan, padahal bandarnya lagi pengen banting. Ketika asingnya masuk, naikin ICBP, pas stok jadi akuisisi, kita jadi happy sama akuisisi. Akuisisinya sama. Jadi psikologi orang, psikologi retail, itu diputuskan oleh bandar. Dia mau buat, contoh lain, di Soho. Ketika dia auto reject atas terus, kita iri doang. Sialan nih, kurang ajar, kebangetan bandarnya. Dia nggak jualan, tapi dinaikin terus. Sekarang di ARB-in berhari-hari, kita ketakutan. Harganya sama, perusahaannya sama, tapi kita jadi takut beli. Karena bandarnya ARB-in terus. Jadi kita bisa ngomong psikologi retail atau psikologi bandar, nggak ada psikologi pasar. Pasar itu tempat. Nggak ada lagi psikologi transaksi. Ya, transaksi kan dua belah pihak. Ada yang beli, ada yang jual. Nggak mungkin psikologinya sama. Seperti itu. Jadi yang ngatur psikologi retail itu bandar. Itu sebabnya kalau Warren Buffett bilang ketika orang panik, ketika orang lo panik, bukan ketika Anda panik, Anda beli saham. Itu dulu. Sekarang dia udah ikutan. Ketika panik dia jual juga waktu zaman COVID. Nah gitu. Jadi itu ininya. Dan di sini kami bahas tentang psikologi bandar. Kami mengatakan bahwa asing nggak happy karena terjadi penurunan omset barang dagangan mereka. Itu di post Instagram kami yang lain, silakan follow bagi yang belum follow. Keyakinan investor retail dalam membeli saham-saham berfundamental. Melihat kondisi yang kita tahu bahwa keyakinan investor retail dalam membeli saham-saham berfundamental bagus yang sedang mereka tawarkan perlu segera dipulihkan supaya omset asing bisa meningkat lagi. Kita tahu asing jualan fundamental bagus. Dia lagi ngumpulin duit retail sebanyak mungkin, duit investor lokal sebanyak mungkin mau dia bawa pulang, atau mungkin dia mau simpan, kayak gitu nggak tahu lah. Yang pasti duitnya udah bertriliun-triliun mereka sakuin. Dia jualan saham fundamental bagus, jadi kasih aja. Kayak gitu ke Anda.
Karena dia lebih pengen duit sekarang daripada punya saham fundamental bagus. Dikasih aja buat Anda saham fundamental bagus. Dan di post 2 hari yang lalu, kami sengaja membuat skenario supaya rekan-rekan yang belum paham analisa foreign flow bisa kebayang apa yang biasanya dilakukan investor asing dalam kondisi ini. Jadi kan nggak happy-annya inilah yang bisa kita itu. Jadi kurang lebih itu salah satu goal dari analisa foreign flow bandarologi supaya kita memahami. Bandar bebas, dia bebas promosi kapan aja. Mau kita analisa kayak apapun yang mutusin mereka. Dan saya nggak punya hak menentukan, Pak, secara analisa foreign flow, omset Bapak udah turun, besok di markup nggak hak. Itu sebabnya, kalau saya bisa hak memutuskan, hari Kamis rumah saya jual, saya beliin saham. Hari Kamis, Jumat naikin. Cuma saya nggak punya hak, saya cuma tahu perasaan mereka apa. Kayak gitu. Jadi itu hal lain kita belajar. Cuman terlepas dari itu, kalau asing mau ningkatin omset, bahaya terhadap kejatuhan market crash itu masih bisa terus berlangsung. Itu masih bisa terus berlangsung. Ini baru update terbaru. Kemarin hari Jumat kami sempat broadcast, ternyata beritanya hoax. Di mana Cina dikatakan udah dapat vaksin yang disetujui WHO, ternyata itu hoax, itu berita lama yang di recover, yang di edit jadi seakan-akan berita baru, itu cuman untuk kebutuhan urgent, jadi belum ada vaksin. Berita terbaru dari Bloomberg yang kami dapat bakal nunggu sampai November untuk menunggu vaksin authorization, kayak gitu. Jadi menunggu dulu. Jadi tadinya sebelumnya akhir Oktober, ini nunggu November. Jadi mundur timelinenya, tapi kekhawatiran ini tentunya yang saya bilang di podcast sebelumnya, ini pantas kita pikirkan, pantas kita perhatikan kekhawatiran ini, karena kalau ada vaksin, bisnis bisa akan bergerak lagi. Kalau ada timeline yang susah buat bisnis sektorial, sekarang nggak ada timelinenya. Gue mau buka pabrik, nggak kebayang nih kira-kira bakal normal lagi kayak apa. Nggak kebayang kira-kira penjualan bakal recover lagi kayak apa. Mendingan ditutup dulu. Dan dananya masukin ke bursa saham. Cuman kalau nanti sudah ada vaksin, sudah ada ini, itu ada. Dan ketika ada satu vaksin yang ini pukul palu, ini berhasil, itu akan gelombang itu pelan-pelan akan semakin berlanjut. Itulah yang kami khawatirkan akan menyebabkan market crash. Itu yang saya buat, yang itu sebabnya kami merencanakan buat gathering. Kita merencanakan buat gathering nanti tanggal 1 Oktober nanti untuk membahas potensi market crash. Ada satu pertanyaan yang masuk yang saya belum masukin ke ini, ke bahan ini. Ada pertanyaan menarik yang di YouTube yang masih jadi pemikiran saya. Kira-kira kalau asing mau bakar lahan, kita tahu sekarang asing lagi ngumpulin duit lokal nih, ningkatin omset, saham blue chip mereka kasihin, BRI kasih, Telkom kasih, BC kasih, ambil semua, gue ambil duit lo. Mereka pulang happy bawa duit kan, mereka tahu kapan aja mereka bisa naikin. Cuman ke depannya, kalau udah ada vaksin, udah ada gelombang. Jadi kan bisnis nggak terfokus lagi di bursa saham kan, bisa nyebar lagi. Nanti itu bisa sangat bahaya buat stock market karena ada domestic outflow. Yang saya pikirkan domestic outflow itu nggak mungkin ada triggernya di hari yang sama. Jadi memang nggak bisa ngehajar langsung. Nggak bisa, maksudnya nggak mungkin semua orang memutuskan setelah ketok ada vaksin, retail yang di bursa saham tiba-tiba mau jualan sahamnya, mau buat bisnis barunya. Kan masa recovery-nya beda-beda. Kalau orang yang butuh persiapan 4 bulan untuk memulai bisnisnya lagi, mungkin dia akan mulai ketika vaksin muncul. Tapi kalau yang cuma butuh waktu 2 minggu buat mulai, mungkin nanti aja ketika orang Indonesia mulai divaksin, akan ditaruh. Tapi yang pasti jumlah dana segar yang masuk ke bursa akan berkurang. Itu saya cukup yakin. Dan kalau mereka keluar, raksasa itu keluar dari lokal, siapa yang mau beli? Itu pertanyaan terbesar. Di situ kita hanya bisa berharap banget asing mau beli.
Karena lokal baru nggak masuk, lokal yang masuk di masa COVID pengen keluar. Siapa yang ngambil? Karena untuk keluar harus ada yang masuk lain kan. Kalau asing nggak masuk, kita dalam bahaya. Dan kalau asing mulai mencium ada kondisi-kondisi kayak gitu, bisa aja dia banting dulu IHSG-nya. Atau mungkin juga sekarang ini adalah langkah persiapan mereka. Mereka melakukan segala macam untuk meningkatkan omset. Keluarin berita-berita bagus, naik turunin IHSG, pakai jasa invisible hand dan lain-lain, semuanya buat meningkatkan omset dan pelan-pelan IHSG turun. Mungkin IHSG turun, ini akan menghambat orang-orang untuk segera keluar, apalagi kalau nyangkut. Cuman kalau lama-lama mereka maksa keluar, ya ngapain asing beli, kayak gitu. Jadi itu kekhawatiran, kayak gitu. Tapi buat jangka pendek, kita lihat PSBB Jakarta masih diperpanjang, dan COVID pun masih penyebarannya masih tinggi. Kalau November nanti Desember berarti kita ada waktu lah kayak gitu. Waktu yang mungkin masih bebas dari kejelasan masa depan kurang lebih 1 bulan ke depan. Kita di September, mungkin Oktober masih aman waktunya. Walaupun mungkin ke depannya ini kita bisa lihat asing mungkin terus coba jualan. Terus bagi-bagi saham blue chipnya untuk dibeli lokal dan itu tentunya berbahaya. Bagi pengikut foreign flow, Anda lihat outflow-nya semakin lama semakin besar ya nggak usah beli. Kita keluar lagi. Kalau Anda dapat momentum kemarin beli di harga murah, saya pun siap keluar lagi. Karena the big problemnya masih ada nih. The big problemnya asing mau jualan terus di bursa, investor keluar. Dan masalah yang mungkin muncul nanti adalah bursa saham para investor asing para investor lokal mungkin pengen keluar, pertanyaannya siapa yang nampung? Itu saya belum kepikir siapa yang nampung, apalagi kalau semakin lama semakin besar arus dana yang dimasukin tiba-tiba ke bursa saham, tiba-tiba keluar. Semakin besar kayak gitu bisa aja market dibanting. Kecuali ada pertolongan dari investor asing yang mau beli lagi. Cuma kalau berharap pertolongan investor asing, mungkin asing berharap belinya di bawah. Oke, lu jual, tapi jangan di IHSG 5 ribuan ya, gitu kan. Di 4.200 ke bawah boleh deh gue terima. Kayak gitu. Bisa aja kan, itu hak mereka yang beli. Mereka yang pegang kendali, mereka yang punya duit sekarang. Lokal-lokal udah mulai lesu, kayak gitu kan. Tapi lokal-lokal mulai lesu dan itu kekhawatiran saya dan itu yang akan kami bahas, yang sedang kami riset, kami bahas di Gathering Market Outlook ini. Seperti itu. Jadi itu kekhawatiran saya, prediksi saya untuk minggu ini IHSG masih cenderung berat, masih susah naik, mungkin hari Senin masih. Ini saya pun belum jualan semua saham yang saya yang saya beli minggu kemarin belum saya jual semua, tapi kalau hari Senin omset asing udah meningkat drastis saya bakal jual. Cuman prediksi saya garis besar pergerakan IHSG masih dalam ini bahaya, saya masih milih berhati-hati, milih pegang cash lebih banyak, dan ya seperti itu sih gambarannya yang saya lakukan. Seperti itu mungkin buat hari ini udah ini. Untuk tanya jawab mungkin saya akan buat next aja karena ada banyak pertanyaan. Saya akan buat bicara bandar Q&A part 1-nya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lalu. Cuma kalau Anda punya pertanyaan baru, punya tambahan, punya pembahasan atau apapun yang pengen dimasukkan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti hari Senin nanti kita akan buat Q&A session lanjutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, sampai sini dulu buat hari ini. Silakan like kalau Anda suka, Anda dislike kalau Anda nggak suka, komentar, subscribe, bebas. Oke, see you next time. Sehat selalu, sampai jumpa lagi.